Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para jemaah sidang salat zuhur Masjid Al-Ahnaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmatnya, rahmat dan karunia-Nya, keberkahan dan keutamaannya sangat banyak, tidak terhingga, tidak terbilang. Kita memohon kepada Allah agar nikmat-nikmatnya dilanggengkan untuk kita semua demi kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam kita limpahkan, kita haturkan ke hariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau hingga akhir zaman. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Senin tanggal 14 Sya'ban 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 6 bulan Maret 2023 Masehi. Artinya kurang lebih setengah bulan lagi kita akan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para ulama-ulama Ahlussunnah ya dari generasi sahabat, tabi'in, ya mereka selalu berdoa kepada Allah ya 6 bulan sebelum memasuki Ramadan, berdoa agar Allah menyampaikan mereka ke bulan Ramadan. Karena mereka mengetahui banyak keutamaan, kebaikan, keberkahan, keagungan, kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Tidak ada salahnya kalau saya mengingatkan diri sendiri juga kita semua bahwa bulan Ramadan tidak berlebihan kalau dikatakan sebagai bulan pembinaan akhlak. Kalau motonya Pak Erick Thohir, akhlak itu apa? A-nya itu amanah, ya, K-nya kolaborasi, dan seterusnya. Antum yang hafal ya. Ya. Tapi akhlak yang dimaksud adalah ya akhlak yang sejalan, selaras dengan nilai-nilai agama kita dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan ad-dinu kulluhu akhlak. Agama itu semuanya akhlak. Ya. Karena sejatinya memang akhlak itu wujud dari akidah dan ibadah seorang hamba, seorang muslim terutama, seorang mukmin. Ya. Pernah kita singgung ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah. Tidakkah kamu tahu bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat yang baik, kalimat thayyibah, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, seperti pohon yang baik.
Kriteria pohon yang baik itu adalah asluha sabitun. Akarnya kokoh, kuat, menghujam masuk ke dalam perut bumi. Para ulama menerangkan perumpamaan bagi akidah, tauhid, keimanan dan ketakwaan seorang hamba. Wa far'uha fis sama, cabangnya, batangnya menjulang ke langit, tinggi. Para ulama menerangkan perumpamaan dari syiar-syiar Allah. Karena kalimat syiar ya, dalam bahasa Arab artinya adalah alamah, tanda. Yura min ba'id, yang dilihat dari kejauhan, yang dapat dilihat dari kejauhan. Ibadah-ibadah yang kerjakan oleh seorang hamba itulah syiar-syiar Allah. Salatnya, puasanya, zakatnya, umroh hajinya, infak sedekahnya, baca Qur'annya, zikirnya, wiridnya, doanya, ya, syiar-syiar agama Allah, perintah-perintah Allah yang dilaksanakan, larangan-larangan Allah yang ditinggalkan, diumpamakan sebagai batang yang menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Pohon itu memberikan buahnya setiap waktu dengan izin Rabbnya. Para ulama menerangkan dia adalah perumpamaan dari akhlak. Jadi akhlak itu adalah buah. Ya. Kalau diperhatikan lagi, pohon yang berbuah, buahnya buat siapa? Bukan untuk si pohon itu sendiri, tapi untuk makhluk Allah yang lain. Manusia, ya, hewan, atau siapa yang memanfaatkan buahnya, bukan dimanfaatkan oleh si pohon itu sendiri. Nah, kita tahu ada satu jenis pohon yang berbuah seumur hidup cuma sekali, lalu dia mati. Pohon apa itu? Pohon pisang. Pohon pisang, ya. Sampai jantung-jantungnya dia kasih, ya. Setelah itu dia mati, ya. Dilanjutkan oleh anaknya, begitu lagi. Seakan-akan dia tidak mati kecuali setelah memberikan buah itu, manfaat itu kepada makhluk Allah yang lain. Nah, itulah bagian daripada filosofi kehidupan seorang muslim. Karena dia mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Sedapat mungkin kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain, termasuk saudara kita sama kaum muslimin. Begitu. Yang punya ilmu, yang punya harta, yang punya kedudukan, jabatan, pangkat, kebijakan dan sebagainya, sedapat mungkin memberikan manfaat kepada orang lain, terutama saudaranya sama kaum muslimin. Nah, akhlak itu wujud dari keimanan, ya, yang bisa dirasakan oleh hamba-hamba Allah yang lainnya. Banyak hadis-hadis Nabi SAW selalu mengaitkan, ya, konsekuensi dari iman, ya, dan takwa itu adalah akhlak yang terpuji, akhlak mulia. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan negeri akhir, berkatalah yang baik atau diam. Konsekuensi dari keimanan itu adalah akhlaknya yang mulia, yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan negeri akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Memuliakan tetangganya. Ya. Dalam Al-Quran surat An-Nisa 36, tetangga disebut 2 kali. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari al junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Disebutkan berbuat baik kepada
orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh. Bahkan Nabi menegaskan, la yazalu Jibril atani yusini bil jar hatta zanantu annahu sayualisu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang kepadaku memberikan wasiat tentang harusnya berbuat baik kepada tetangga. Seakan-akan aku mengira tetangga itu akan mewarisi. Akhlak itu yang baik itu. Ya sejatinya akhlak itu tidak hanya kepada manusia, kepada makhluk Allah yang lainnya, tapi yang utama sebagaimana sudah pelajaran sebelumnya adalah yang pertama dan utama adalah memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Berakhlak terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Iringilah kejelekan dengan kebaikan, Dia akan menghapuskannya. Pergaulilah manusia dengan cara yang baik. Ya. Jadi akhlaknya kepada Allah, akhlaknya pada diri sendiri dan akhlaknya pada manusia, kepada hamba-hamba Allah yang lainnya. Nah, dalam konteks ini ternyata banyak hadis-hadis tentang puasa pun beriringan dengan akhlak. Hadis Bukhari misalnya, idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wa in qatalu ahad falyaqul inni umrun shaim. Hari salah seorang di antara kamu sedang berpuasa, janganlah dia berkata yang keji atau teriak-teriak. Dan jika ada yang mengajaknya berkelahi, katakan aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Akhlak tuh. Bahkan lebih keras daripada itu, hadis Nabi SAW mengatakan, man lam yada' qawla zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syarabahu. Siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang keji, maksudnya perkataan yang dusta, qawla zur, perkataan dusta, kebohongan atau sumpah palsu, ya, wal amal bihi, dan semua amal yang timbul darinya, ya, yang mengiringinya, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak membutuhkan dia meninggalkan makan dan minumnya. Ya, tidak pedulikan tuh nilai puasanya. Seakan-akan sia-sia puasa itu. Ruba shaimin laisa min syami ilal juwal atas. Berapa banyak orang berpuasa hanya sekedar mendapatkan lapar dan haus. Gitu. Jadi ya sejatinya ini bulan Ramadan ini ya bulan pembinaan untuk meningkatkan akhlak kita, adab kita. Akhlak kita terhadap nilai-nilai agama, rukun-rukun Islamnya, rukun-rukun imannya, rukun-rukun ihsannya. Ya. Kemudian akhlak kita terhadap diri sendiri. Ya, memenuhi hak-hak yang ada pada badan kita nih, pada diri kita. Memenuhi hak hati kita, jiwa kita, akal kita, tubuh kita, panca indera kita dan lain sebagainya. Ada hak yang harus terpenuhi. Ya, lalu bagaimana berakhlak kepada ya hamba Allah yang lain, makhluk Allah yang lain, ya, terutama tadi kedua orang tua, ya, kemudian karib kerabat, kemudian anak-anak yatim, kemudian orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat, kemudian orang dalam perjalanan, dan hamba sahaya yang berada dalam tanggung jawab kita, ya, sampai akhlak kita kepada para pemimpin kita, ulil amri kita, para penguasa dan juga para ulama, berakhlak pada mereka. Ya. Akhlak juga kepada alam, lingkungan di sekitar kita. Dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga tidak salah ketika Ibnu Qayyim mengatakan agama itu semuanya adalah akhlak. Ad-din kulluhu akhlak. Ya. Jadi sejatinya seorang muslim, seorang mukmin yang akidahnya bagus, ya bersih, lurus, ya ibadahnya juga bagus misalnya, masya Allah istiqomah, ya disiplin dalam menjalankan ibadahnya, ya tertib dalam menjalankan ibadahnya, ya dan seterusnya. Sejatinya adalah dia menghasilkan buah tadi berupa akhlak-akhlak yang mulia, ya adab-adab yang tinggi, agung lagi mulia. Ya. Pernah disampaikan tentang firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang
agung, lagi mulia. Apa itu akhlak Nabi? Khuluqul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Nah, jadi definisi akhlak itu ya dalam pandangan, dalam kacamata agama adalah ya semua nilai-nilai agama yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan untuk saya dan juga kita semua dalam rangka kita berazam, bertekad ya Ramadan kali ini salah satu momentum untuk perbaikan dan peningkatan akhlak-akhlak yang mulia. Ya, karena ya untuk zaman kita saat ini itulah yang teramat sangat dibutuhkan, ya diperlukan. Ya, kalau karena akhlak itu munculnya, timbulnya itu dari hati, dari jiwa akhlak itu. Ya. Akhlak itu munculnya dari hati, dari jiwa, bukan dari akal katanya. Pendiri Alibaba siapa? Apa quotes-nya tuh yang sangat ya populer itu? Ya. Attitude-mu lebih penting dari kapabilitasmu katanya. Akhlak, etika, moral kamu itu lebih penting, lebih utama, lebih didahulukan ya, ketimbang sekedar keahliannya dalam bekerja katanya. Dia bicara tentang smart people dengan wise people katanya. Orang-orang yang cerdik, pandai, yang pintar, yang smart tadi ya, dengan orang-orang yang bijak. Karena kepandaian ya itu akan dikalahkan dengan mesin gitu ya, ya artificial intelligence itu ya kan akan digantikan ya dengan robot semua ya. Tapi robot tidak punya ya hikmah, wisdomnya itu tidak punya gitu. Kenapa? Karena hikmah, wisdom tadi, akhlak tadi ya keluar dari hati. Ya robot punya chip, dia tidak punya hati. Nah, gitu. Nah, itu dia. Ini ya orang timur ya. Wisdomnya, wisdomnya itu ya kan. Kebijaksanaannya orang-orang timur lah sana ya. Padahal sejatinya kita kaum muslimin sudah 15 abad yang lalu ya kita sudah memiliki konsep dan prinsip seperti itu. Ya, bahwasanya ya termasuk Syauqi itu ya, punggawanya para penyair itu mengatakan juga demikian. Ya. Jadi keberadaan eksistensi suatu bangsa dan negara itu ditentukan dengan akhlaknya. Gitu kan. Jika akhlaknya hilang, maka hilang juga ya bangsa tadi. Peradaban bangsa itu juga akan hilang. Ya, dia menceritakan tentang umat-umat sebelum kita. Hancur, hilang, tanpa tersisa begitu saja. Kenapa? Karena mereka hanya berkutat pada infrastruktur, pada sifatnya yang materi. Ya. Tidak mempedulikan tentang kebaikan akhlak, etika dan moral. Ya. Dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ada yang berbuat curang dalam timbangannya, curang dalam takarannya. Ya, ada yang menipu, ada yang culas, ada yang berbuat zalim misalnya. Ada yang pergaulannya ya menyimpang ya, secara fitrahnya ya, dan seterusnya. Moralnya sangat rendah. Jika akhlak mereka sudah hilang, maka akan hilang juga peradaban bangsa tadi. Ya, karenanya ya menghancurkan peradaban satu bangsa itu katanya kan dengan 3 saja kan. Dengan 3 cara itu katanya. Ya. Dirusak kaum wanitanya, dirusak sistem pendidikannya, dan dirusak tokoh panutannya. Itu saja. Ya. Dengan apa? Tadi ya. Demoralisasinya itu yang mereka lakukan, menjatuhkan serendah-rendahnya akhlak, karakter, jati diri mereka. Waliyadzubillah. Baik para jemaah dimana Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan sejenak dari kitab Al-Isbah fi Bayan Manhaj Salaf fi Tarbiyat wal Islah, kaidah yang ke-46, singkat saja. Beliau mengatakan,
annahum yuhadziruna al-muslimina min mudillatil fitan. Ahlussunnah wal Jamaah, wabil khusus ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah memperingati kaum muslimin, ya, memberikan peringatan yang keras pada kaum muslimin terhadap mudillatil fitan, fitnah-fitnah yang menyesatkan. Fitnah-fitnah yang menyesatkan. Fitnah dalam Al-Quran banyak dalam konteks maknanya. Seperti misalnya wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Berhati-hatilah terhadap fitnah yang jika dia datang turun tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja adalah kamu. Apa fitnah di situ? Musibah, bencana, azab, musibah, bencana, siksa, itu fitnah namanya. Gitu. Fitnah maknanya ujian. Ujian itu ya materi ujian, siapa yang lulus, siapa yang tidak lulus. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta-harta kamu dan anak-anak kamu itu fitnah. Gitu. Ya, artinya apa? Sebagai ujian bagi kita, apakah harta benda kita itu dan anak-anak kita itu ya menyesatkan kita dari jalan Allah, dari ibadah kepada Allah atau tidak? Ujian. Jadi kalau hartanya menyesatkannya dari ibadah kepada Allah berarti dia gugur tuh, gagal dalam ujiannya. Kalau anak-anaknya juga menyesatkannya dari jalan Allah, ya berarti dia gagal dalam ujiannya. Ya. Jadi semua pemberian Allah sejatinya adalah fitnah, ujian. Fitnah itu. Ya. Pangkat, jabatan, fitnah kan? Ya. Ujian itu. Ya. Apakah dengan pangkat itu, dengan jabatan itu dia sombong? Ya. Seperti Fir'aun dan Haman misalnya. Lalu dia berbuat semenang-menang kepada orang-orang yang berada di bawahnya misalnya. Ya. Fitnah jadi ujiannya. Harta jadi ujian, fitnah. Qarun misalnya. Ya, Allah uji dengan hartanya. Ya. Kunci-kunci gudangnya itu, perbendaharaan hartanya itu kan dibawa oleh ya penjaga-penjaga yang luar biasa. Ya, banyaknya dan kekarnya. Tapi apa dengan hartanya? Ya dia ya tersesat dari jalan Allah dengan hartanya. Allah tenggelamkan, Allah hancurkan. Sampai hari ini itu hartanya itu masih ada, gitu kan. Ya, di Gunung Pongkor ada, di Gunung Sindur ada, gitu. Ya, di gunung-gunung tuh biasanya tuh digali ketemu ini harta si Karun gitu. Nah, fitnah dengan hartanya, fitnah dengan ilmunya, fitnah dengan amal ibadahnya misalnya. Ya, fitnah semua jadi fitnah, ujian. Ya, karena Allah sebutkan tuh di surat berapa? Surat Al-Ankabut ya, surat ke-29. Ayat 1 sampai ayat 3 Allah mengatakan auzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Artinya ya, di sini judulnya saja, cobaan itu adalah ukuran bagi sempurna atau tidaknya iman seseorang. Ya. Alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan dengan mengatakan kami telah beriman, sedang mereka belum diuji. Ya. Wahum la yuftanun, belum mendapatkan ujian. Ya. Sudah beriman, kemudian mengikuti Nabi misalnya, berhijrah dan lain sebagainya. Ya. Bagaimana membuktikan kebenaran iman yang tadi? Dengan ujian-ujian. Ya. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Siapa yang benar dalam imannya, siapa yang dusta dalam imannya. Begitu. Ya. Sama puasa juga begitu kan, ujian puasa itu. Yang benar puasanya sama yang bohong-bohong puasanya. Ya. Kelihatan juga itu. Begitu ya. Ya, yang ikhlas dalam berpuasanya, yang riya dalam puasanya. Ada juga, hati-hati tuh Pak. Ya, orang berpuasa itu nggak usah menampak-nampakkan keletihannya, kepayahannya gitu maksudnya. Ya.
Misalnya ngantukan. Mas, ngantuk aja mas, ya, puasa. Ya, nggak mesti. Apa mesti orang yang puasa itu harus ngantukan misalnya kan? Terus sebentar-bentar buang ludah misalnya. Buang ludah melulu mas, puasa pak. Ya. Nggak usah ria gitu kan, mesti jadi alasan. Emang ludah harus dibuang kan? Enggak. Ya, ketimbang dibuang mendingan ya untuk membasahi kerongkongan kan gitu. Ya, nggak apa-apa, nggak batalkan. Nah, itu ujian ya, ujian jadinya. Sholat ujian, baca Quran ujian, masya Allah. Ya, bentar-bentar baca Quran. Ya, bentar-bentar baca Quran, megang Quran gitu. Ya. Megang Quran begini, ini Quran ya, masya Allah. Tapi nggak tahu di sini ada HP. Di dalamnya ini ada HP-nya tuh pak tuh. Ya, ini Al-Quran, tapi ininya HP. Ya. Terus sebagian teman megangnya HP, kalau dideketin masya Allah, ya baca Al-Quran di aplikasi HP-nya. Ujian juga kan, ibadah itu kan ujian. Infak sedekah juga ujian. Keikhlasan atau tidak ikhlas dia dalam mengerjakannya. Semua ujian pak. Ya. Nah, itu mana fitnah sebagai ujian. Yang pertama tadi apa? Azab, gitu kan, musibah, siksa. Ya. Kemudian yang kedua adalah ujian. Fitnah juga diartikan dengan apa? Kesyirikan. Menyelisihi agama, fitnah. Ya. Disebutkan dalam ayatnya, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Ya. Awas fitnah ente ya gitu ya. Nah, itu kalau fitnah itu berita bohong itu, kazib, dusta, fitnah ente. Tapi fitnah yang dimaksud di ayat itu adalah al-fitnatu asyaddu minal qatl. Hatta la takuna fitnah wa yakunu dinu kulluhu lillah. Fitnah di situ adalah syirik. Kesyirikan, kekufuran. Ya, kesyirikan dan kekufuran dosanya lebih besar daripada pembunuhan. Begitu. Ya. Berperanglah di jalan Allah sampai agama ini semuanya milik Allah dan tidak ada fitnah. Apa fitnah itu? Tidak ada lagi kesyirikan, kekufuran di atas muka bumi ini. Begitu. Jadi tujuan untuk berperang itu adalah menegakkan tauhid, memerangi segala bentuk kesyirikan dan kekufuran. Nah, itu makna fitnah. Nah, tadi kalau disebutkan di sini ya, yang disebut dengan mudillatul fitnah, fitnah-fitnah yang menyesatkan tadi. Fitnah-fitnah yang dapat mengarahkan kepada kekufuran, kesyirikan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fitnahnya dari dua sumber. Gitu. Apa? Ya, yaitu fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Syubhat dan syahwat. Gitu, Pak. Syubhat itu bisa mengarahkan sampai kepada kekufuran dan kesyirikan. Syubhat. Syahwat itu kepada kemaksiatan. Gitu, ujungnya kepada kemaksiatan. Ya. Syubhat ya, yang mengarahkan kepada kekafiran dan kesyirikan banyak. Ya. Hati-hati itu yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan, dengan amalan-amalan, ya itu syubhat. Ya. Syubhat itu ya karena dia tidak berilmu, sedikit ilmunya, ya lemah basirahnya, pandangannya, cetek pendek, ya sehingga mudah untuk tergelincirkan. Bicara masalah akidah, bicara masalah ibadah, begitu ya. Bicara masalah hukum syariah. Ya. Nah, ini syubhat-syubhat ini banyak nih Pak. Di sini Pak. Berhati-hati ini syubhat-syubhat dalam masalah ini, karena bisa menyesatkan, mengarahkan kepada kekafiran dan kesyirikan. Begitu. Ya. Dimulai dari kebid'ahan, kemudian kultus individu, ya, pengagungan misalnya, mengkultuskan, ya, sampai pada berbuat kesyirikan. Waliyadzubillah. Begitu. Contohnya apa misalnya? Itu penyembahan patung-patung dan berhala-berhala. Begitu. Ya, sejarah adanya patung yang disembah itu kapan? Mulai kapan? Sejak zaman Nabi Nuh. Apa dasarnya? Apa alasannya? Syubhat. Ya.
La tadaluna alihatakum wa la tadaluna wuddan wa la suwa'a wa la yagusa wa ya'uqa wa nasra. 5 orang itu, umat Nabi Nuh itu, 5 orang tadi. Ini orang-orang soleh ini. Wali-wali Allah semua ini. Banyak murid-muridnya, banyak kebaikan-kebaikannya yang mereka sudah tebarkan. Ilmu-ilmu yang mereka ajarkan banyak. Ini wali-wali Allah semua 5 orang ini. Ketika mereka meninggal satu persatu, setan datang membisikkan syubhat gitu. Ya, untuk mengenang jasanya, mengenang kebaikannya, mengenang ilmunya, mengenang pengorbanannya, mengenang misalnya semua tuh. Ya, dibuatkanlah patung-patung tadi. Generasi-generasi lalu paham, oh ini si fulan, selesai. Tapi berubah generasi terus berjalan generasi, akhirnya patung itu disembah. Begitu maksudnya. Tidak ada lagi menjelaskan. Mereka menyangka, setan menyangka, oh ini disembah. Syubhat. Gitu. Itu disebut dengan syubhat, Pak. Ya, kerancuan yang dibungkus. Ya. Kebatilan dibungkus dengan kebenaran. Ya, isinya adalah batil. Nah, itu syubhat. Kalau syahwat, ya, syahwat hawa nafsu. Ya, syahwat hawa nafsu. Syahwat itu kan sebenarnya 2 urusannya tuh. Perut dan yang di bawah perut itu syahwat. Perut dan di bawah perut. Pintu masuknya mata. Pintu masuknya tuh mata. Ya, melihat, itu pintu masuknya. Disebut dengan apa? Sahmun min siham iblis katanya. Anak panah dari iblis, dengan pintu masuknya melalui matanya, penglihatannya, pendengarannya, ya, begitu. Kemudian dia perturutkan hawa nafsunya, begitu Pak. Nah ini jadi berhati-hati dengan fitnah-fitnah yang menyesatkan kita, yang dapat mengantarkan kepada perbuatan kufur, ya, dan syirik waliyadzubillah, serta mengantarkan kepada perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana obatnya? Ya, obatnya adalah belajar. Ya, yakin dan sabar. Yakin dengan kebenaran sebagai obat dari syubhat, sabar obat dari syahwat. Kata Ibnu Qayyim. Obatnya adalah yakin dan sabar. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat As-Sajdah. Ya. Surat Sajdah itu surat yang ke-32. Ya. Ayat yang berapa? Ayat yang ke-24. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ya. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami. Sabar dan yakin, ya. Sabar obat dari fitnah syahwat, yakin obat dari fitnah syubhat. Semoga Allah tetapkan hati kita di atas ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diistiqamahkan di atasnya, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.